Selanjutnya, saya persilakan kepada Bapak Ahmad untuk memulai acara hari ini ataupun pemaparan materi serta diskusinya. Silakan Pak Ahmad, sudah siap? Baik. Bentar ya. Ini tadi gambar. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Budi selaku moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan presentasi, dan juga kepada Bu Nuri sebagai host. Tak lupa yang terhormat Bu Nuraini nih sebagai instruktur yang telah hadir untuk memantau kita nih. Memberikan masukan-masukan dan sarannya, dan Bu Hermin yang bersedia hadir di kesempatan meeting kita pada siang hari ini. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Kedengaran, Pak? Hilang-hilang Pak suaranya. Suara saya yang di lain-lain gimana? Bu Nur, suara saya kedengaran nggak, Bu Nur ini? Terdengar, saya dengar Pak. Oh, dengar tuh Pak Budi. Langsung ya, saya lanjut ya. Bisa dilanjut Pak. Iya. Dengar Pak Ahmad. Ya Pak Ahmad, bisa dilanjutkan. Silakan. Oke. Alhamdulillah. Pada kesempatan siang hari ini saya coba untuk menyampaikan presentasi ya. Saya coba share screen saya dulu. Sesuai dengan flyer yang di share ya di grup VCT. Soalnya nah ini saya akan menyampaikan ini kelihatan ya Bu ya, sudah muncul ya? Bapak Ibu sudah muncul ya gambarnya? Oke. Belum Pak, masih blank Pak. Oh iya, memang ini buffering lah. Nunggu sebentar ya. Ya, sudah terlihat Pak. Oke, sudah terlihat. Sudah ada Pak, sudah terlihat. Perbesar sebentar. Saya pakai slideshow. Sedikit ini sedang loading ya. Baik, insya Allah pada kesempatan siang hari ini tadi sudah disampaikan oleh host dan moderator bahwa saya akan menyampaikan tentang hikmah pandemi COVID-19 dalam perspektif Islam. Sudah muncul ya Bu gambarnya? Sudah muncul Pak. Sudah ya. Baik, ini tema kesempatan siang hari ini. Kita coba berdiskusi aja. Mohon maaf, saya bukan untuk kapasitasnya menggurui dan segala macam. Kita share aja. Ada informasi yang patut kita ambil hikmahnya. Ada kejadian yang pada kesempatan pada kejadian luar biasa di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia pada dari awal 2020 lah ya, awal 2020, dan Indonesia mulai begitu menjadi perhatian pada sejak bulan Maret ya, bulan Maret 2020 terus sampai sekarang kita menghadapi kejadian yang luar biasa ini. Kita coba bahas ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama berkaitan dengan hikmah. Kejadian ini bagi kita seorang muslim ya. Nah ini.
Pak Ibu ya. Bagi kita sebagai seorang Muslim, kejadian berkaitan dengan COVID-19, bahkan semua kejadian sebetulnya, bukan hanya COVID-19, kejadian dalam kehidupan kita, semuanya selalu mengandung hikmah. Dan kita memang sebagai seorang Muslim, seorang mukmin, apapun ya, dan dimanapun, bukan hanya apapun, dimanapun kita harusnya bisa mengambil hikmah ya dalam kehidupan kita. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah, khudhil hikmata min ayyi wi'ain kharajat. Jadi kita harus mengambil hikmah, kata Rasulullah, dimanapun dia ada gitu ya. Nah, termasuk kaitannya dengan COVID-19 nih. Dengan pandemi COVID-19, selayaknya kita bisa mengambil hikmah ya. Mengambil pelajaran untuk kebaikan kehidupan kita. Ini Bapak Ibu sekalian, dampak COVID-19 kan nih ada banyak nih Bapak Ibu yang kita ambil hikmahnya. Ini ada yang secara umum dari segi ekonomi, kemudian udah pasti ya ekonomi ini akan berpengaruh. Ini termasuk yang dihadapi oleh banyak negara, bahwa secara ekonomi ini ya udah pastilah ada mengalami kesulitan. Perlu ada kebijakan ekonomi khusus ya, ada perubahan kebijakan ekonomi termasuk di Indonesia, dan itu ya kemungkinan memang sangat berat. Kemudian dari segi pariwisata itu ada pasti. Sekarang ini ya macet lah hampir di semua negara ini, termasuk UMKM, kegiatan-kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pariwisata hampir semuanya terdampak. Kemudian belajar. Ini umum ya Bapak Ibu sedikit belajar, ini juga punya pengaruh. Sekarang siswa dan guru ada di rumah. Prosesnya dengan belajar di rumah, pembelajaran online ini sudah berjalan. Alhamdulillah. Pekerjaan juga Bapak Ibu sekalian sudah work from home. Jadi sudah mulai bekerja di rumah. Dan ada dampak lagi yang besar lagi yang sekarang ini sudah ada PHK ya. Nah, ini dampak-dampak dari kejadian COVID-19. Kemudian sosial budaya di masyarakat. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kita fokuskan nanti di sini nih, di sedikit tentang kondisi alam, kemudian hikmah dalam fikih ibadah, kemudian keimanan, akhlak ya. Mungkin ini yang akan kita bahas dari perspektif Islam, karena saya batasi pembahasan kita ini dalam perspektif Islam ya, dalam pandangan Islam. Oke, kita coba. Nah nih Bapak Ibu, yang pertama ya, sedikit nih berkaitan dengan kondisi alam. Ini menarik nih, ada fenomena menarik yang berhasil dipotret ya oleh para ilmuwan ya, berkaitan dengan kondisi bumi nih Bapak Ibu sekalian. Di kondisi bumi ini, udara bumi ternyata semakin bersih ya. Semakin bersih, ini kita bisa lihat di gambar yang saya tampilkan. Ternyata dengan adanya pandemi COVID-19, ini hikmahnya yang luar biasa nih. Aktivitas pabrik berhenti, kendaraan jauh berkurang. Nah, ini udara semakin bersih. Udara ini termasuk hikmah juga nih. Hikmah juga, bahkan saya lihat tadi ada berita di mana ya, di sekitar dari India loh. Pemandangan dari India berkaitan dengan gunung ini ya, gunung Himalaya. Jadi ternyata setelah hampir 30 tahun, sekarang ini puncak Himalaya bisa terlihat dengan jelas dari India ya. Setelah 30 tahun itu nggak mungkin. Karena banyak polusi udara yang kotor menutupi pegunungan Himalaya. Nah sekarang sudah bisa dilihat, itu kan sebuah anugerah ya. Semua anugerah Allah yang patut kita ambil hikmahnya. Bumi semakin bersih. Nah ini lapisan ozon nih Bapak Ibu, di sebelah kanan itu kan
lebih hijau ya, lebih hijau. Bumi lebih bersih ya. Ini sekilas tentang alam. Tapi ini ada hikmahnya nih ya, Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya, ini kedengeran ya, Bu Nuri ya? Ya, alhamdulillah Pak Budi juga ya. Ada Pak. Oke, Kedengeran. Oke, saya lanjut dengan hikmah COVID-19 dari aspek akidah. Nah, ini dari aspek akidah, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama kejadian COVID-19 ini sebetulnya Bapak Ibu sekalian wabah ya, berkaitan wabah penyakit yang luar biasa nih, sebetulnya bukan hanya kali ini terjadi. Jadi dalam sejarah Islam itu pernah terjadi. Bahkan kejadian itu di masa Khalifah Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab itu pernah kejadian wabahnya itu wabah taun ya. Pada masa itu dikenal dengan penyakit taun, penyakit yang luar biasa, berbahaya, kayak semacam lepra lah kalau sekarang ini ya. Nah itu penyakit yang menyebar dan cepat dan memakan korban yang sangat banyak, puluhan ribu orang ya, bahkan sampai ribuan per hari. Ini kejadiannya itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab ya. Kita lihat dari aspek akidahnya nih, Bapak Ibu sekalian. Jadi dari aspek akidahnya kita lihat kronologis ya. Kronologisnya itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau ingin berkunjung ke negeri Syam ya. Sebagai khalifah berkunjung ke negeri Syam. Hanya kebetulan negeri Syam ini ternyata sedang terdampak ya, sedang terkena wabah taun, wabah penyakit yang sangat berbahaya yang menular, yang menjangkiti negeri Syam. Negeri Syam ini kalau sekarang ini Syria ya, wilayah Syria. Nah kemudian Umar bin Khattab dan rombongannya itu khalifah berjalan, belum sampai kota Syam itu mereka sudah disambut oleh gubernur Syam, yaitu Ubaidah Ibnul Jarrah. Nah, gubernur Ubaidah ini dari dalam kota Syam dia menyambut Khalifah Umar di depan pintu gerbang ya. Jadi Khalifah Umar belum masuk. Jadi sudah dicegat duluan karena kondisinya memang sangat berisiko ya. Ibaratnya kota Syam itu zona merah. Kalau kita kan sekarang zona merah ya Bapak Ibu sekalian ya. Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Kota Bekasi, Depok, dan Jakarta apalagi itu zona merah. Nah ini kota Syam ini udah kayak Wuhan ya, udah kayak Wuhan. Jadi rombongan khalifah dicegat oleh Gubernur Ubaidah. Kemudian terjadi pembicaraan. Itu kemudian ditanyakan oleh oleh Gubernur Ubaidah, apakah Khalifah Umar akan masuk, tetap akan berkunjung ke kota Syam atau tidak gitu. Nah ini sempat Khalifah dengan rombongannya, kan rombongan banyak sahabat ya, banyak sahabat, orang-orang yang faqih, bahkan di dalamnya juga ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sementara kalau di rombongannya Gubernur Syam itu ada Mus'ab bin Umair. Jadi ada tokoh-tokoh sahabat yang luar biasa ya, sahabat-sahabat utama yang sangat dekat dengan Rasulullah. Itu masih hidup. Kecuali Abu Bakar ya, Abu Bakar sudah tidak ada. Nah ini kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah diskusi Khalifah Umar kemudian lebih cenderung untuk tidak jadi berkunjung tidak masuk ke kota Syam, gitu ya, tidak masuk ke kota Syam. Setelah kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas juga memberikan pendapat ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini memberikan pendapat dan mengutip sebuah hadis dari Rasulullah. Dia mengatakan kalau ada wabah itu, Rasulullah pernah mengatakan kalau ada wabah di sebuah negeri, kita jangan masuk gitu.
Tapi kalau penduduk di negeri yang terkena wabah itu jangan keluar. Itu sudah ada hadisnya, Bapak Ibu sekalian, yang disampaikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan itu menjadi perhatian Umar, karena itu merupakan sebuah hujah ya, sebuah dalil. Kemudian Umar memutuskan dari hadis Rasulullah yang disampaikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau memutuskan untuk tidak masuk ke kota Syam. Dan ini sempat dikomentari oleh Gubernur Syam, Ubaidah bin Jarrah. Dia mengatakan, wahai Umar, kenapa engkau lari dari takdir Allah? Nah, ini menarik nih Bapak Ibu sekalian. Ini berkait dengan aspek akidah. Kemudian Khalifah menjawab dari perkataan Gubernur Ubaidah bin Jarrah. Ini perkataan yang sangat terkenal nih Bapak Ibu sekalian. Umar mengatakan, saya pergi dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Nah, artinya saya tidak masuk kota Syam yang ditakdirkan sedang ada wabah taun, tapi saya kembali ke kota Madinah, saya pun akan menuju kepada takdir Allah gitu ya, takdir Allah yang lain. Semuanya manusia, kehidupan kita nggak lepas dari takdir Allah. Jadi ada ikhtiar yang terbaik untuk menuju takdir Allah. Nah, ini masalah akidah nih Bu, gitu, Bapak sekalian ya. Masalah akidah, artinya Umar bin Khattab itu tidak sembarangan. Beliau termasuk khalifah yang faqih ya, khalifah yang sangat alim. Dia mengetahui itu. Dia tidak gegabah masuk ke kota Syam gitu, menganggap dirinya, oh saya kan khalifah, dan juga termasuk sahabat yang dijamin masuk surga, sahabat yang utama, dan sangat yakin dengan takdir Allah. Tapi beliau tidak masuk kota Syam ya, tidak masuk kota Syam, beliau kembali gitu. Dan sebaliknya Gubernur Ubaidah bin Jarrah, beliau tidak kabur, sempat diajak, Gubernur Ubaidah bin Jarrah sempat diajak oleh khalifah, kalau kamu mau silakan kamu juga ikut, karena ini Ubaidah bin Jarrah ini sahabat utama yang sangat cintai oleh Khalifah Umar. Beliau nggak ingin Gubernur Ubaidah bin Jarrah ini, sahabat utama ini, meninggal wafat di kota Syam. Jadi lebih baik kamu ikut saya juga. Tapi ditolak oleh Ubaidah bin Jarrah. Beliau mengatakan, saya kembali sebagai gubernur kota Syam, saya kembali ke kota Syam. Dan Bapak Ibu sekalian, takdir Allah nih, takdir Allah memang kemudian gubernur seorang sahabat utama ini, Ubaidah bin Jarrah ini kemudian wafat ya, terkena penyakit taun. Bila beliau wafat, ini yang dibilang syahid ya, tertimpa penyakit. Beliau sahabat utama, syahid, kemudian digantikan oleh sahabat utama lagi, oleh Mus'ab bin Umair sebagai gubernur di kota Syam. Dan Mus'ab bin Umair ini sahabat utama ya. Kemudian beliau juga syahid, ya, meninggal terkena wabah. Jadi luar biasa, ribuan orang di kota Syam itu, banyak sahabat, banyak ahli Quran, orang-orang yang menghafal Quran itu banyak yang korban ya, meninggal karena wabah pada saat itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan akidah nih, dengan akidah. Apakah kita menerima apa adanya, ya sudahlah, itu masuknya Jabariyah ya, menerima apa adanya tanpa usaha gitu ya, tanpa usaha untuk mengatasi wabah COVID-19, itu Jabariyah. Atau kalau Mu'tazilah, dia merasa segala sesuatu itu tidak ada kaitan dengan Allah. Kalau Mu'tazilah itu segala sesuatu itu ya itu mah ikhtiar kita aja gitu, bukan berkaitan dengan takdir Allah. Nah, kalau pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah itu yang tengah gitu ya, kita memahami semua itu adalah takdir Allah, tapi kita usaha. Nah, itu yang dicontohkan oleh Khalifah Umar. Begitu kurang lebih dari segi akidah ya. Nah, ini tadi ceritanya nih berkaitan istihadnya Umar bin Khattab ya, luar biasa ini. Perkataan seorang khalifah yang luar biasa. Saya lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain.
Berikutnya, nah ini dari sisi akidah ini nih Bu, Bapak sekalian, ini saya kutip dari fatwanya ulama Mesir yang sekarang ya berkaitan dengan COVID-19. Itu mengutip dari hadis Rasulullah dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini yang dikatakan nih, Rasulullah pernah mengatakan kalau ada musibah itu ada wabah ya, termasuk COVID-19, itu kata Rasulullah, innahu kana azaban yab'asuhullahu ala man yasha. Jadi wabah penyakit itu memang kata Rasulullah itu ada kondisinya itu memang Allah menurunkan azab ya kepada siapa yang dikehendaki. Tapi ini belum selesai nih Bapak Ibu sekalian, ini sekali salah, kalau sepotong doang ini suka salah tafsir. Nah, kemudian kata Rasulullah, faja'alahullahu rahmatan lil mu'minin. Tapi bagi orang mukmin, kata Rasulullah, itu menjadi rahmat gitu ya. Nah, ini satu poin penting nih hikmah kita. COVID-19 itu adalah merupakan rahmat bagi seorang mukmin. Bahkan kata Rasulullah, falaisa min abdin yaqauta'un fayamkusu fi baladihi sabiran fayamkusu fi baladihi sabiran ya'lamu annahu lan yusibahu illa man kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajril syahid. Jadi kata Rasulullah, kalau ada wabah di sebuah negeri ya, termasuk COVID-19, kita bersabar di negeri tersebut, lockdown ya, kalau kita stay at home ya, sesuai dengan anjuran dari pemerintah, dari tenaga medis, dokter dan segala macam, bukan hanya di Indonesia, tapi di Saudi, di Timur Tengah, bahkan di Haramain, di Mekah, di Madinah itu lockdown, stay at home, pelaksanaan sholat berjamaah 5 waktu maupun sholat Jumat itu di rumah. Itu sampai di Masjidil Haram kalaupun ada itu terbatas ya, terbatas. Di Masjid Nabawi ada sedikit, jadi nggak dibuka untuk umum, asal terlaksana tapi tidak dibuka untuk umum. Nah ini kalau orang di sebuah tempat terkena wabah penyakit yang berbahaya dan dia bersabar, kemudian terkena, kata Rasulullah, kana lahu mislu ajri syahid. Dia akan mendapatkan pahala mati syahid. Itu ya Bapak Ibu ya. Berikutnya. Nah nih, Bapak Ibu sekalian, masih dengar ya Pak Budi ya? Bu Nuri ya? Sip Pak, masih bagus Pak suaranya. Oke, saya lanjut ya. Cuman yang terdengar Pak. Oke, sip, saya lanjut. Ini saya coba dari segi fikih. Tadi segi akidah ya. Dari segi fikih. Dari segi fikih ini banyak ternyata Bapak Ibu sekalian hikmah yang bisa kita ambil nih berkaitan dengan kondisi COVID-19. Jadi kalau kita mau mencermati, sebetulnya ada banyak ilmu yang bisa kita dapatkan pada saat kejadian ini. Yang pertama tentang pentingnya toharoh, bersuci ya. Ternyata bersuci itu kita kan udah biasa umat Islam. Umat Islam udah terbiasa toharoh, berwudu. Berwudu ini cuci tangan, lengkap malah kita, bukan hanya cuci tangan ya, cuci muka, sampai cuci kaki segala macam itu dari rukun-rukun wudu semuanya sangat lengkap. Umat Islam itu sudah terbiasa bersih dengan berwudu. Kan berwudu itu kan juga minimal kan ketika sholat 5 waktu ya, 5 kali, itu luar biasa tuh. Kita dalam kondisi yang bersih. Kemudian apalagi kalau orang sering berwudu ya, itu lebih bagus lagi. Sementara sekarang Bapak Ibu sekalian di Barat itu baru mereka belajar toharoh. Mereka baru belajar cuci tangan, menggunakan sabun ya dan segala macam, menggunakan air, bahkan mandi menggunakan air. Terakhir Bapak Ibu sekalian, di Barat itu saya dengar mereka baru mencoba BAB ya, BAB menggunakan air. Ternyata sekian waktu mereka memang nggak pernah. Mereka terbiasa
kalau BAB itu di kloset itu mereka menggunakan tisu ya, menggunakan tisu, nggak pernah menggunakan air. Jadi mereka baru mencoba istilahnya itu istinja menggunakan air. Kalau kita kan udah biasa, dan itu yang terbaik menggunakan air, bukan menggunakan tisu. Nah ini dari segi toharo ya, nanti dari segi sholat, fikih sholat, fatwa tentang sholat berjamaah itu muncul ya dari MUI, sebuah lembaga fatwa yang kompeten di Indonesia. Bahkan bukan hanya di MUI, di Saudi juga ada ulama berfatwa. Kemudian di Mesir ya, di Mesir. Bentar ya Bapak Ibu sekalian, maaf. Saya lanjut ya. Kemudian saf sholat ya, saf sholat juga ada penyesuaian berkaitan COVID-19. Ini nanti fikihnya kita lihat. Bapak Ibu, ada kondisi yang terbaru yang belum pernah kita temui ya. Sekarang ada fatwa, kalaupun ada daerah yang zona hijau, masyarakatnya ingin sholat, walaupun dianjurkan oleh para ulama, oleh MUI juga untuk sholat di rumah, ibadah di rumah. Nah ini kalaupun ada yang melaksanakan sholat di masjid, dia ada saf sholat yang sholatnya nggak rata ya, ada jarak 1 meter, 1 meter. Nah itu kan butuh fatwa. Ini boleh nggak sih? Sah apa enggak sih? Sholat safnya itu tidak rapat gitu ya. Kan biasa salat rapatkan sholat sawu sufakum, rapatkan sholat, rapikan saf. Nah ini ternyata kondisi masjid yang sholat berjamaah, dia sholat Jumat ya, masih ada yang melaksanakan itu tidak boleh rapat ya, untuk mencegah penularan COVID-19. Kemudian sholat Jumat ini Bapak Ibu. Sholat Jumat ini, dan ini Bapak Ibu sekalian, karena kita mayoritas Muslim di Indonesia, ini luar biasa. Komentar-komentar netizen ya, masyarakat Indonesia berkaitan dengan fatwa ini ada yang pro kontra ya. Pro kontranya itu masih ada masyarakat yang merasa jangan sampai masjid ini ditinggalkan kosong ya. Jadi masih ada yang masyarakat kekeh hadir melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Dan ini timbul pro kontra. Kemudian padahal Bapak Ibu sekalian, yang paling pokoknya sih kalau kita lihatin, kita ambil hikmahnya, ini berkaitan dengan fikih sholat ini, sholat kita diminta untuk sholat berjamaah di rumah, atau tidak sholat Jumat ya, waktu sholat Jumat kita difatwakan oleh ulama untuk sholat zuhur ya, sholat zuhur di rumah, itu ternyata didukung oleh fatwa-fatwa ulama dari berbagai dunia, belahan dunia, termasuk di Masjidil Haram Bapak Ibu sekalian. Ulama di Saudi itu meminta untuk sholat zuhur pada hari Jumat di rumah. Kemudian sholat berjamaah di rumah. Sama di Saudi juga, teman saya ada di Jeddah, itu nggak keluar rumah. Nggak bisa keluar rumah. Jadi sholatnya di rumah. Di Indonesia juga sama. Jadi MUI tidak sendirian. Di belahan dunia yang lain, para ulama sepakat gitu ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, ada penyelenggaraan jenazah nih. Penyelenggaraan jenazah kan kemarin kan sempat ramai juga ya. Penyelenggaraan jenazah itu gimana itu? Jenazahnya gitu, dikapanin enggak gitu ya. Terus disolatin enggak gitu. Itu cara kuburnya gimana? Itu kan sempat rame ya. Sampai ada kan kejadian keluarga korban yang meninggal akibat COVID-19 sempat mengambil jenazahnya. Nah itu rame gitu. Jadi jenazah dari petugas COVID-19 yang membawa jenazah itu diambil, yang sudah diplastikin ya, jenazah sudah diplastikin segala macam, itu diambil, digotong-gotong oleh keluarga korban karena mereka ingin mengkafani dan segala macam sesuai prosesi syariah yang normal gitu ya.
Nah ini luar biasa kejadiannya, dan memang sudah ada fatwanya ya, ada fatwanya juga. Jadi memang ada standar di petugas COVID-19 ketika dalam pengurusan jenazah ini ada arahan dari para ulama ya, dan tetap disolatkan. Saya pernah lihat videonya, itu memang disolatkan ya, tetap disolatkan oleh petugas beberapa orang setelah dimasukkan ke dalam peti ya segala macam, disteril, kemudian disolatkan, baru dibawa ke pemakaman. Yang keempat tentang zakat fitrah. Ini fikih juga Bapak Ibu. Dan nanti sampai ke sholat id ternyata ya, sampai ke sholat id sudah ada himbauan dari para ulama, dari ormas besar ya, dari NU, dari Muhammadiyah, dari MUI, itu kemungkinannya kalau kondisi perkembangannya masih gawat, COVID-19, sholat tarawih juga di rumah, itu masih sunnah ya, masih nggak masalah. Terus kemudian yang biasa ini kan sholat Idul Fitri, kita di masjid, di lapangan, berjamaah, itu dianjurkan untuk di rumah. Tuh, Bu Ika, selamat datang Bu Ika. Ika selamat bergabung. Tolong yang jadi ya, saya sampai yang keempat ya Bapak Ibu ya. Jadi fikih ini ternyata juga mengandung hikmah. Ini luar biasa nih, fikih-fikih yang baru muncul ketika COVID-19 gitu. COVID-19 berkaitan dengan toharoh, dengan fatwa sholat berjamaah, kemudian sholat Jum'ah di rumah diganti dengan sholat zuhur, penyelenggaraan jenazah korban COVID-19, sampai ke zakat fitrah. Zakat fitrah itu gini, Bapak Ibu sekalian, karena kondisi ekonomi kan lagi banyak yang PHK ya, banyak yang susah. Nah ini sudah ada keluar fatwa Bapak Ibu sekalian, jadi jangan kaget ada masyarakat yang sudah mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah ini kan biasanya Bapak Ibu ya secara fikih dikeluarkannya di akhir Ramadan ya, di akhir Ramadan gitu ya. Itu malam takbiran itu biasanya sudah dibagikan ya, dibagikan ke masyarakat. Nah ini sekarang Bapak Ibu, karena kondisi masyarakat yang sedang susah, karena mereka ada yang kena PHK, ada yang sudah tidak bekerja lagi untuk berdagang, mereka dalam kesulitan. Nah sekarang ini ulama sudah mengeluarkan fatwa zakat fitrah itu bisa dimajukan. Itu ada dalilnya Bapak Ibu sekalian, ada dalilnya. Terutama dari Imam Abu Hanifah. Itu ada dalil tentang zakat fitrah yang boleh dibayarkan zakat fitrahnya itu sebelum masuk Ramadan. Jadi sekarang kan belum masuk Ramadan nih, masih sekitar seminggu lagi. Itu boleh. Dan saya lihat kemarin di televisi sudah ada masjid kepanitiaan zakat fitrah di sebuah masjid yang sudah menerima zakat fitrah. Jadi itu ada dalilnya Bapak Ibu sekalian ya. Itu fikih. Ternyata sudah ada dalilnya, sudah bisa dikeluarkan zakat fitrah, yaitu nanti akan disalurkan secepatnya ke masyarakat yang terdampak COVID-19 ya, secara ekonomi. Itu fikih nih Bapak Ibu, sudah ada fikih-fikih yang aktual ya. Nah ini ada sedikit nih ungkapan ya. Ada orang mengatakan ini berkaitan dengan toharoh. Jadi ada ungkapan dulu orang mencemooh umat Islam. Jadi dulu para ilmuwan, bahkan ada juga orang Islam gitu ya yang mempertanyakan kenapa sih umat Islam nggak kayak Barat ya, orang Barat udah ke bulan gitu, orang Barat udah sibuk dengan teknologi sudah ke bulan, kok umat Islam sibuknya sama toharoh melulu, kalau ngaji bahasa toharoh melulu, kayaknya ini ya disindir ya, orang Barat sudah ke bulan, Indonesia bahasa di umat Islam bahasa toharoh melulu kan, kayak seperti diejek lah gitu ya. Nah ini ternyata ada hikmahnya Bapak Ibu yang sekarang. Hikmahnya itu sekarang justru mabalahum tarakul qamar wa adu lita lama tohar. Ternyata orang Barat sekarang ini terkait dengan COVID-19, mereka
mereka bahkan udah nggak mikirin ke bulan. Orang Barat tuh nggak mikirin ke bulan. Sekarang mereka sedang belajar toharoh. Itu yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu di berita-berita dari bulan Februari. Orang Barat tuh sekarang baru belajar istinja menggunakan air, gitu ya. Mereka BAB nggak menggunakan tisu tapi menggunakan air. Mereka baru nyoba itu ya mereka baru mencoba cuci tangan segala macam gitu ya. Kalau kita sudah terbiasa dengan berwudu ya, ini luar biasa ini. Dan Bapak Ibu perlu diketahui nih, dalam hikmah yang lain dari segi fikih ya, ini kitab-kitab fikih nih, Bapak Ibu kalau Ibu cek kitab-kitab fikih, membahas fikih, itu selalu para ulama itu memulai bab satunya itu dengan bab toharoh. Ya, dengan bab toharoh. Jadi biasanya kalau kita buka buku fikih itu nggak langsung sholat, pasti bab satunya itu toharoh, tentang bersuci ya. Itu satu hikmah tuh Bapak Ibu sekalian. Jadi toharoh itu di awal bersuci itu memang satu hal yang sangat penting ya, sangat penting. Yang berikutnya ini dalil-dalil ya Bapak Ibu ya. Ini ada dalil dulu sudah kejadian. Sudah kejadian, ini ditulis oleh seorang ulama besar, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini ahli hadis ya. Beliau menulis buku Badul Ma'un fi Fasli Ta'un. Ini dulu ada kejadian wabah juga di masa-masa Islam dulu, dan itu sudah ditulis oleh seorang ulama besar. Ini ada kejadian gini Bapak Ibu. Jadi kejadiannya dulu ada wabah yang berbahaya juga, penyakit. Tapi kemudian ada ulama yang mengumpulkan massa untuk sholat, memohon pertolongan Allah di lapangan ya. Jadi ada ulama yang mengumpulkan umat untuk sholat, berdoa, memohon pertolongan Allah supaya wabahnya selesai. Ternyata setelah kejadian itu beberapa hari kemudian bukannya selesai. Ternyata setelah itu hampir setiap hari. Jadi sebelumnya kan dikatakan baru 40 orang yang meninggal pada saat itu. Tapi kemudian ada ulama yang mengumpulkan umat untuk sholat memohon pertolongan Allah, kayak istighosah kayak gitu. Kemudian masyarakat berkumpul di tengah pandemi ya, di tengah pandemi. Nah itu setelah itu ternyata besoknya ada 1.000 orang yang meninggal. Hampir setiap hari 1.000 orang meninggal. Nah itu kejadiannya jadi menyebar wabahnya setelah berkumpul. Jadi ini berkaitan dengan medis penting diperhatikan. Dan anjuran ulama kan sekarang bukannya tidak boleh beribadah ya, tapi ada kondisi yang dikhawatirkan menular. Nah ini fikih zaman dulu itu sudah membahas. Berikutnya, nah nih Bapak Ibu, PSBB ya. PSBB yang sekarang ini berlaku di Jakarta, termasuk kita di Kabupaten Bogor, bahkan di Bandung baru ya. Ini ada hadisnya Bapak Ibu sekalian. Jadi Rasulullah pernah mengatakan ketika mengenai wabah taun ya, kata Rasulullah, fa'idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi. Jadi kalau kata Rasulullah, kalau kita sedang mendengar ada wabah di sebuah negeri, itu kita jangan masuk gitu ya. Ibaratnya sekarang nih kalau di wilayah COVID-19 ini ada wilayah zona merah, ya kita jangan masuk ke zona merah. Ya makanya sekarang kan ya kita ada istilah lockdown gitu ya, zona merah gitu. Jadi kalau kita di luar, kita di wilayah biru lagi aman, kita nggak boleh masuk ke wilayah merah. Tapi dan juga ada satu lagi kata Rasulullah, wa idza waqa'a bi'adin wa antum biha fala tafirru minhu. Tapi kalau kita di dalam zona merah, itu kita jangan keluar gitu, jangan kabur gitu. Itu nggak boleh. Makanya kan sekarang
Ya karena memang secara medis pasti akan membahayakan penduduk yang lain ya, nanti akan menyebar. Maka sekarang ini instruksi pemerintah dilarang mudik karena khawatir nanti dari daerah zona merah itu akan kalau dia mudik akan menularkan COVID-19. Jadi diputus gitu ya rantai penyebaran COVID-19. Nah ini sebetulnya zaman Rasulullah, Masya Allah, ini Bapak Ibu sekalian hikmahnya 14 abad yang lalu Rasulullah, ini dalam hadis Bukhari Muslim loh, ini sudah menyebutkan Rasulullah sudah mengatur strategi kalau ada wabah ya, wabah penyakit gitu ya. Jadi PSBB itu sebetulnya konsepnya sudah ada di dalam Islam. Yang ini yang lockdown nih Bapak Ibu nih, lockdown ini yang kejadian pada saat wabah taun di kota Syam. Jadi kan tadi saya sampaikan ya, waktu di kota Syam itu wabahnya sahabat masih ada di zaman Khalifah Umar bin Khattab di kota Syam itu gubernurnya sahabat utama Ubaidah bin Jarrah wafat, terkena taun, meninggal ya. Kemudian digantikan oleh Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair pun terkena kemudian wafat ya. Dan terakhir diganti oleh Amr bin As. Amr bin As ini cukup cerdas nih. Nah, Amr bin As ini dia ngambil kebijakan nih. Kebijakannya mirip dengan lockdown ya. Ini zaman para sahabat nih. Korban sudah banyak puluhan ribu. Kemudian Amr bin As bilang nih ke masyarakat ya, sebagai gubernur yang baru, dia mengatakan al-waba kanar wa antum wukuduha. Kata Amr bin As, dia mengatakan wabah taun yang sekarang ini ibarat api. Dan kalian masyarakat itu, kita nih semua tuh ibaratnya bahan bakarnya gitu. Maka kata Amr bin As, tafaroku hatta la tajidun nar mayus iluha fatan tafiu. Jadi kata Amr bin As, dia menginstruksikan Amr bin As itu pada masa itu untuk berpencar. Jadi masyarakat diperintahkan untuk berpencar di gunung-gunung ya, di gunung-gunung. Dan mereka jaga jarak ya, physical distancing. Jadi physical distancing ini diterapkan oleh Amr bin As pada puluhan abad yang lalu ya, puluhan abad yang lalu, Masya Allah. Ibu Bapak sekalian, Amr bin As sudah membuat strategi, memang lebih cepatnya bukan lockdown ya, physical distancing. Jadi masyarakat pada waktu itu ke gunung-gunung, mereka stay at home, menjaga jarak, dan setelah itu ternyata wabah selesai. Jadi wabahnya berhasil ditangani oleh gubernur Amr bin As. Ini Bapak Ibu sekalian, ini kejadian sudah hampir 13 abad yang lalu. Ini menjadi hikmah ya, tadi dari segi fikih. Nah ini ada hikmah dari segi akhlak. Nah ini Bapak Ibu, ini ada beberapa lah yang kita ambil hikmahnya ya. Ada yang pertama dari segi akhlak, menjaga lisan. Kan pemerintah kan seringkali menghimbau kepada kita untuk tidak menyebar hoax ya. Menyebar hoax yang menimbulkan ketakutan di masyarakat, apalagi beritanya palsu ya, apalagi memang Bapak Ibu sekalian ada kecam-mengecam segala macam. Jadi di tengah musibah COVID-19 malah bikin rusuh gitu dengan statement, dengan komen-komen atau dengan berita-berita bohong gitu ya. Maka hikmah kita dari segi akhlak ini, kita menjaga lisan ya, menjaga lisan di sosmed, di status kita gitu ya. Jangan sampai ada hal-hal yang sifatnya menggoncangkan masyarakat. Kemudian peduli sama sesama, ini akhlak. Sudah mulai masyarakat menggalang bantuan ya kepada sesama. Bahkan kemarin yang lagi viral anak kecil ya, Bapak Ibu ya. Ada anak kecil yang tabungannya itu mengumpul tabungan receh, ada 400.000 kalau nggak salah, itu disumbangkan. Itu Masya Allah, itu memberikan inspirasi ya untuk peduli pada sesama.
Kemudian pendidikan anak di rumah. Nah, ini stay at home nih. Orang tua yang biasa sehari-hari anaknya sekolah, belajar di sekolah, sekarang anak-anaknya ada di rumah setiap hari. Nah, ini orang tua sudah mulai bikin settingan baru lagi dalam pendidikan anak di rumah. Sholatnya lah, belajarnya gitu. Itu semuanya anak sehari-hari full ada di rumah bersama dengan orang tua. Nah, ini banyak orang tua yang mensiasati supaya nggak bosan ya. Dan terakhir yang menarik nih Bapak Ibu sekalian, sudah mulai banyak kesimpulan ya, pendapat-pendapat gitu dari ibu-ibu atau orang tua di rumah. Wah, ternyata jadi guru nggak mudah ya gitu. Ternyata, wah Masya Allah nih jadi guru ternyata nggak mudah. Sekarang anak-anak banyak anak-anaknya di rumah diajarkan orang tuanya protes gitu. Membosankan lah, apalah, ada yang katanya wah orang tuanya galak gitu, enakan guru di sekolah gitu ya. Terus yang lain Bapak Ibu, ini anjuran dari ulama untuk menghadapi COVID-19, umat Islam supaya tenang, banyak berdoa, banyak berselawat. Nah ini Bapak Ibu ya, ada introspeksi nih dari hadis dari seorang ulama ya. Tapi kita lewat aja lah ya, kita lewat. Yang ini aja nih. Ini Bapak Ibu nih. Min du'ai Rasul. Jadi Rasulullah SAW nih, Bapak Ibu sekalian, mengajarkan kepada kita kalau berkaitan dengan wabah, penyakit yang berbahaya, itu ada doanya. Nah ini kan satu hikmah yang luar biasa ya. Kita ternyata sudah pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doanya gini Bapak Ibu nih. Allahumma inni a'udzubika minal baros wal junun wal juzam wa min sayyil asqam. Ini doa untuk kita terhindar dari wabah penyakit ya. Dari penyakit belang, dari kita memohon kepada Allah ya. Kita semuanya memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari segala macam penyakit dan segala macam hal yang akan menimbulkan keburukan buat kita. Nah, ini yang berikutnya ini Bapak Ibu nih. Ini di Indonesia beberapa pesantren, ulama nih sudah banyak nih umat Islam yang melaksanakan ini Bapak Ibu. Jadi memang ada ulama-ulama besar seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini ahli hadis Bapak Ibu yang diterima oleh 4 mazhab. Beliau pernah mengarang buku tentang syarahnya dari hadis Bukhari ya. Beliau mengatakan nih Bapak Ibu, jadi di antara penangkal terbesar ya dari wabah taun atau katakan sekarang ini COVID-19 ya Bapak Ibu, untuk menangkal wabah itu sebetulnya kata ulama itu adalah kasratis shalah ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perbanyak sholat, bukan perbanyak salawat. Perbanyak salawat kata seorang ulama ya. Perbanyak salawat ini yang terkenal itu kan di Indonesia udah banyak ya Bapak Ibu ya. Ada salawat tibil kulub, yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad tibil kulub wa dawaiha gitu ya. Itu suka dinyanyiin tuh di musala-musala ya. Suka dinyanyikan, disenandungkan salawat gitu ya. Nah itu terutama salawat tibil kulub itu insya Allah menjadi benteng bagi umat Islam. Jadi nggak khawatir, nggak was-was, tapi banyak berselawat, memohon pertolongan Allah. Berselawat itu intinya adalah memohon pertolongan Allah melalui kemuliaan Rasulullah. Nah ini Bapak Ibu, ada juga kata hikmah nih, ngambil hikmah dari peristiwa COVID-19. Sekarang orang harus pakai masker. Nah ini masker ini sebetulnya simbol juga ya kalau kita ngambil hikmahnya, masker sebagai simbol tutup mulut.
hentikan berkata bohong yang menyakitkan dan segala macam, menyebar hoax gitu ya. Terus kalau cuci tangan itu pesan itu bukan hanya bersihkan tangan biasa ya, tapi bersihkan tangan kita dari mengambil yang bukan hak kita. Ini satu hikmah juga nih. Jadi cuci tangan itu simbol kita membersihkan tangan kita dari mengambil harta atau hak-hak orang lain ya. Nah, terima kasih. Bapak Ibu, ada sedikit yang mau saya sampaikan nih. Ini ada video ya, sedikit ya Bapak. Masih ada ya waktunya? Bu Nuri? Ya, langsung aja Pak. Ini ada beberapa yang sudah bertanya. Oh, Masih ada. oh, Waktunya masih jauh Pak. waktu masih jauh ya? Ini ada Iya. video ya sedikit ya. Saya coba tampilkan. Sebentar. Ini patut kita ambil pelajaran. Videonya mana ya? Video mana ya? Atau mungkin bisa jawab pertanyaan dulu Pak ini. Oh, bisa saya bacakan? Ayo, mangga. Boleh Pak ya? Boleh, mangga. Ini pertanyaan dari Ibu Nuraini. Untuk pembayaran zakat yang lebih utama diberikan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan atau melalui panitia? Ya, langsung nih Pak ya? Ya, silakan Pak. Oh ya. Baik, terima kasih ke Bu Nur nih, Ibu instruktur kita nih. Iya, Ibu. Berkaitan dengan zakat nih Bu, yang tadi ya, masalah fikih, memang sudah ada pendapat ya, ada fikih yang sudah jelas pendapatnya itu membolehkan menunaikan zakat fitrah walaupun belum masuk Ramadan ya. Dan sekarang sebetulnya sudah menjelang masuk Ramadan, tapi kondisinya memang umat Islam itu bahkan rakyat ini dalam kondisi yang susah. Kita butuhnya nggak nanti gitu ya. Sekarang ini sudah mulai masyarakat banyak yang kesulitan, bulan Ramadan aja udah banyak yang kesulitan, butuh bantuan, bahkan sampai nanti mungkin awal Ramadan lebih-lebih ya sudah mulai mereka butuh untuk berbuka, untuk sahur. Nah, ini banyak masyarakat yang sudah membutuhkan di awal Ramadan. Ini diperbolehkan, terutama di pendapatnya Imam Abu Hanifah. Itu dan itu juga bisa diambil oleh mazhab Syafi'i ya. Di Indonesia sudah dilaksanakan. Dari MUI juga membolehkan. Tapi kalau memang mau tetap pengurus masjid ada yang melaksanakannya zakat fitrah nanti menjelang akhir Ramadan, ya nggak ada masalah gitu. Cuman urgensinya sebetulnya kebutuhan masyarakat Indonesia, masyarakat Muslim itu sekarang gitu ya, bukan ketika saat Lebaran. Tapi sekarang ini mereka banyak yang was-was masuk Ramadan ini pada menjerit ya berkaitan dengan kebutuhan pangan. Nah, ini diperbolehkan. Dan diperbolehkan ini teknisnya sudah ada pengurus masjid yang ada amilnya, ada amil zakat yang sudah membuka di masjid, yang lajis juga ya, lembaga amil zakat dan sodakoh tuh, infak dan sodakoh, kayak dompet duafa, kayak sudah mulai membuka lebih dulu gitu ya, dan makan menyalurkan di awal Ramadan. Saya juga ada itu di PKP, ada lembaga-lembaga yang bantuan yang biasa mengadakan acara santunan di bulan suci Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Ada yayasan nih, saya ada yayasan yang biasa ngasihnya tuh ada santunan buat anak yatim dan duafa, bekerja sama ya dengan PKPU. Itu biasanya ngasih sumbangan itu di menjelang akhir Ramadan gitu ya, menjelang akhir Ramadan buat anak yatim dan duafa. Dan itu sekarang dari donasinya, dari donaturnya itu mereka memberikannya sekarang, menyalurkannya sekarang. Jadi menyalurkan sekarang ini udah disiapkan sembako dan segala macam untuk diberikan kepada yatim dan duafa, untuk diberikan sebelum Ramadan.
Jadi nanti nggak menunggu nanti tengah Ramadan gitu ya untuk diberikan, tapi sekarang sudah diberikan. Nah ini tadi Bu Nur bisa ke lembaga zakat ya. Idealnya sih memang ke lembaga zakat ya atau di panitia masjid. Tapi memang bisa jadi ada masjid di sekitar rumah kita yang belum menyiapkan gitu ya. Mereka masih inilah mungkin masih sibuk dengan kondisi COVID-19 atau apa. Kalau memang belum terbentuk, ya bisa juga kita menyalurkannya secara pribadi ya ke tetangga kita gitu ya, ke tetangga kita yang berhak ya. Tentu pasti yang mustahik ini, yang berhak ya, yang berhak menerima ya dari yatim, duafa, orang fakir miskin gitu ya, itu berhak menerima. Atau mungkin yang termasuk orang yang kena PHK Bapak Ibu ya, yang kena PHK itu kan ada yang jatuh miskin ya, jatuh miskin karena sudah tidak kerja lagi, tidak punya penghasilan. Kalau memang belum ada panitia di masjid gitu ya, mereka belum tahu informasinya, jadi belum ada yang bergerak membuat panitia zakat, kita mau memberikan boleh ya, asal kita niatkan dari awal. Dihitung ya Bapak Ibu ya, zakat fitrah biasa ya 3,5 liter ya, 3,5 liter itu di berapa kepala keluarga ya, kita niatkan untuk zakat fitrah Ramadan tahun ini ya, tahun 1441 Hijriah. Begitu Ibu Nur. Iya, itu Ibu Nur jawabannya Iya, gimana Pak. ya. Jadi bisa ya. Ya, Jadi walaupun belum waktunya ketika kita bisa menyerahkannya. Nah, masih ada waktu 20 menit. Nah, di sini masih ada 2 pertanyaan Pak Ahmad. Oh ya, mangga. Ya, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Ibu Dahlia. Ada hadis Rasulullah bahwa korban wabah bila meninggal adalah syahid. Jadi, bagaimana cara penanganannya bila tidak dimandikan dan tidak disolatkan? Juga penguburannya tidak boleh disaksikan. Apakah berkaitan dengan syahid meninggalnya? Iya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini berarti yang ini ya, Bapak Ibu ya. Ini fatwa dari Mesir ya, Bapak Ibu ya, mengutip dari hadis. Ini udah tampil ya, Pak Budi ya? Iya. Ada ya, tampilannya muncul ya, udah ya? Udah tampil, Pak. Oke. Ini yang tadi menjawab pertanyaan Bu Dahlia. Ini hadis riwayat Bukhari ya. Ini hadis yang sangat kuat, hadis sahih dari Ana Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah yang menyampaikan ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda nih. Jadi kata Rasulullah itu tadi kan wabah yang menimpa umat Islam, Faja'alahullah rahmatan lil mu'minin, itu COVID-19 bagi umat Islam itu sebetulnya adalah merupakan rahmat. Jadi bukan merupakan azab. Jadi merupakan rahmat bagi umat Islam ya, COVID-19 itu. Jadi kita jangan menganggap itu sebagai sebuah azab, tapi sebagai sebuah rahmat. Nah ini kata Rasulullah, falaisa min abdin yaqau ta'un fayamkusu fi baladihi sabiran. Dan kalau ada hamba Allah nih, orang muslim yang tinggal dalam suasana wabah Covid, mereka stay at home dengan sabar ya, gitu ya. Dan dia tahu tuh bahwa kondisinya itu memang semua ini adalah merupakan dari ketetapan Allah ya. Kan Covid ini memang Allah semua nggak lepas dari takdir Allah ya, adanya wabah ini. Jadi wabah ini bukan hanya sekarang, ternyata zaman sahabat kan tadi kita sudah bahas ya, zaman sahabat ada gitu, zaman Khalifah Umar sudah ada wabah gitu, dan itu bukan azab, tapi itu adalah menguji keimanan kita ya, kesabaran kita. Nah, ini kalau bersabar kata Rasulullah, kemudian dia ternyata positif dan menjadi korban ya, kata Rasulullah, illa kana lahu mislu ajri syahid, dan dia akan mendapatkan pahalanya orang-orang yang syahid. Dan ini memang kalau orang yang syahid, Bapak Ibu sekalian, itu ada fikihnya tuh. Kalau ya orang yang syahid fisabilillah itu memang dia dimakamkan itu tidak dimandikan. Jadi dimakamkan itu dengan kondisinya dengan syahid ya.
Dulu tuh bahkan Bapak Ibu sekalian kalau dalam syahid dalam perang ya, itu sejak zaman Rasulullah, para sahabat, bahkan yang terakhir itu ada cerita-cerita di Afghanistan ya, ketika berjihad melawan Rusia ya dulu tahun 80-an, itu jenazahnya mujahidin Afghanistan itu sampai ada yang wangi ya, wangi. Jadi darahnya itu wangi gitu. Jadi kalau orang yang syahid itu berjuang karena fisabilillah ya, karena membela agama Allah dengan benar gitu ya, itu sampai darahnya wangi dan dia nggak perlu dimandikan kalau orang syahid itu. Ya, jadi disolatkan kemudian dimakamkan dengan bajunya yang berlumuran darah. Begitu pula para sahabat ya. Dan itu memang jenazah yang syahid. Kalau yang COVID-19 disolatkan ya, disolatkan, ditayamumkan. Sebelum itu ketika sudah tapi kayaknya dikafankannya nggak dikafankan ya, karena kan dianggap syahid. Dia dibungkus tuh, ada plastiknya. Saya pernah melihat videonya itu, terus ditayamumkan oleh petugas jenazahnya, kemudian disolatkan oleh petugasnya yang ada di situ, ada sekitar 4 atau 5 orang, mereka mensolatkan. Ini karena memang itu di tempat yang steril, masih di ruang rumah sakit yang steril. Pihak keluarga nggak ada karena kondisinya memang sangat luar biasa. Itu pun petugas menggunakan APD yang lengkap. APD-nya double, Bapak Ibu. Jadi di pengurusan jenazah itu APD-nya double. Kita nggak bisa bayangkan kalau ada pihak keluarga ya, itu pasti akan terkena COVID-19 kalau ada di ruangan itu. Jadi ruangan itu steril, jenazah diurus, kemudian ditayamumkan, kemudian disolatkan, masukkan ke dalam peti itu, ke dalam peti yang khusus ya, kemudian diantarkan ke penguburan pemakaman. Pemakaman pun oleh petugas rumah sakit yang menggunakan APD lengkap, tidak ada keluarga. Mungkin kalau ada keluarga yang 1-2 yang mengikuti, paling di mobil yang berbeda dari jarak yang jauh mereka merekam sekedar mengetahui ini pemakaman anggota keluarganya, tapi tidak di sekitar makam, agak jauh lah gitu, jadi tidak berada di samping makam gitu, tapi agak jauh gitu ya. Itu paling 1-2, jadi tidak dihadiri oleh keluarga yang rame gitu ya. Itu semua insya Allah pahalanya syahid, dan memang kondisi pengurusan jenazahnya seperti itu.